Dengan penduduk kurang lebih 351.000 jiwa, Kabupaten Pindrang menjadi salah satu lumbung padi nasional di Sulawesi Selatan. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga lingkungan Lampa Toa hidup dalam garis kemiskinan. Bahkan data 4 tahun terakhir menyebut tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 8,7%. Perjalanan kami mulai dari titik terdekat di mana mobil penumpang roda 4 standar tak bisa melewatinya. Menurut informasi warga, akses jalan yang melewati lembah perbukitan milik perhutani ini kerap banjir. Akibatnya warga harus menunggu sampai kondisi jalan surut kembali. Padahal inilah pintu keluar dan masuk warga lingkungan Lampa Toa untuk menjual hasil buminya. Perjalanan kami juga harus melewati jalanan yang penuh dengan bebatuan dan bisa dibayangkan jika cuaca ekstrim sedang melanda, kemungkinan ini akan membahayakan kami untuk keluar ataupun masuk desa. Masuk dalam kawasan pedalaman Gunung Tirasa, setidaknya 15 km perjalanan masuk desa didominasi bebatuan dan tanah merah. Ya, akhirnya kami sampai juga di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Lampa, Sulawesi Selatan. Setelah menempuh kurang lebih 15 km dengan waktu selama kurang lebih sejam lamanya. Kemungkinan kalau infrastruktur jalan di sini diperbaiki, kami akan cepat sampai, kemungkinan mungkin 30 menit kali ya Pak, kalau jalannya bagus. Inilah lingkungan Lampa Toa yang terletak di sebelah ujung utara Kelurahan Lampa, Kecamatan Lampa, Kabupaten Pindrang. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 400 jiwa dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Salah satunya adalah aren. Pohon aren yang diambil niranya rata-rata tumbuh sendiri tanpa dibudidayakan oleh warga. Dengan tanah vulkanis dan kelembapan tinggi, daratan Lampa Toa memang tempat ideal untuk tumbuhnya pohon aren. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama Ibu Jume dan Ibu Jume akan ke atas untuk mengambil timbo atau wadah yang sudah berisi air nira yang sudah penuh, kemudian diganti dengan timbo yang kosong. Nira disadap setiap 12 jam sekali, masing-masing pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Jume menyadap nira dengan terlebih dulu menurunkan timbo atau bambu berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang dari 5 hingga 8 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan kaki yang kuat agar air nira tidak tumpah. Sebelum turun, Jume juga harus menyadap nira dengan memasang timbo yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari, 30 liter air nira bisa terkumpul. Sudah 20 tahun, Jume mengambil air nira. Ibu satu anak ini terus berjuang untuk menghidupi keluarganya yang masih serba kekurangan. Ini gimana Bu tadi susahnya Bu ngambil nira? Licin. Susah diambil sudah selesai. Oh, susah diambil di atas karena kalau saya lihat ini kan timbonya ada dua, belum terisi air nira yang sudah penuh dan itu pastinya berat banget, apalagi harus ditahan dari atas. Nah, saya pengen coba nih Bu ya, coba naik ini, saya mau nyobain juga gimana rasanya menjadi ibu, jadi saya mau cobain kira-kira saya bisa sampai atas atau enggak ya gitu ya. Ternyata memanjat pohon nira sangat sulit. Saya tak bisa membayangkan apa kekuatan yang membuat Jume mampu setiap hari melakukan pekerjaan ini. Kayaknya saya udah nggak sanggup lagi buat naik ke atas walaupun tinggal sedikit lagi. Tapi saya tidak yakin kalau nanti saya takutnya tidak bisa turun. Karena penopangnya saya harus pegang di ujung bambunya dan ini lumayan sakit karena yang jadi penahan bukan tangkainya tetapi pucuk dari bambunya. Karena ini juga udah banyak semut, jadi nggak kebayang sih kalau jadi ibu buat ngambil air nira terus-terusan kayak gini setiap harinya.
Bu tahan ya Bu. Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Air nira dimasukkan ke wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Nyala api harus tetap terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah 3 jaman, biasanya air nira ini mengeluarkan banyak buih. Kemudian warga di sini biasanya menggunakan pelilin agar uap atau buih-buihnya itu tidak meluap keluar. Ya Pak, ini langsung masukin aja. Pelan-pelan Pak. Agar menghasilkan gula dengan cita rasa gurih dan lebih keras, biasanya warga Lampatoa menaburkan sedikit kemiri. Jadi ketika buih-buih dari air niranya sudah mulai meluap, nah langsung diberikan sedikit kemiri yang sudah ditumbuk, sedikit aja. Nah ini supaya membuat air niranya itu lebih matang atau lebih kental lagi, ya Pak. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Tepat 5 menit sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Baru setelah itu, wajan diangkat untuk proses selanjutnya. Gula cair dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didiamkan kurang lebih 30 menit sampai kering dan mengeras. Dalam sehari, Ibu Jume dan keluarganya bisa membuat hingga 8 balok gula merah dari 60 liter air nira yang dikumpulkan. Jadi setelah dikeluarkan dari cetakan kayu, di sini sudah terlihat ada beberapa balok gula merah. Dan ini 2 baloknya ini sekitar 1,5 kilo ya, satu bungkus ya. Nah, 2 balok ini yang nantinya kami akan bungkus menggunakan daun trok namanya. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp25.000 per bungkus. Padahal harga di Makassar bisa mencapai Rp40.000 per bungkusnya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat biaya angkut hasil bumi warga menjadi mahal. Mau tak mau, mereka pun pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal. Kondisi ekonomi yang serba terbatas ditambah letak pasar yang jauh membuat warga lebih berhemat untuk kebutuhan perut mereka. Solusinya dengan membuat makanan sederhana seperti kue ubi gula merah. Bahannya berasal dari hasil kebun mereka sendiri dan tentunya gula aren. Sekarang saya akan membuat camilan yang terdiri dari ubi jalar sama gula merah. Jadi di sini karena warung tidak ada, bahkan mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk menuju ke kota, sehingga mereka memanfaatkan hasil panen yang ada di sini untuk dijadikan cemilan. Inilah potret keluarga warga lingkungan Lampatoa. Salah satu dusun yang belum pernah tersentuh listrik negara, membuat warga terpaksa membuat penerangan memakai tenaga surya. Namun karena terbatasnya kapasitas penyimpanan listrik, warga hanya bisa memanfaatkan selama 2-3 jam saja. Karena itulah, pelita masih menjadi alternatif penyambung penerangan di masing-masing rumah. Bu, ini penerangannya emang dibantu dengan menggunakan sumbu seperti ini? Iya. Kenapa? Kalau tenaga surya kan biasanya sampai cuma 3 jam atau 2 jam. Nah terus Ibu, kalau misalnya udah
lama tinggal di sini. Ini udah bertahun-tahun kayak gini. Iya. Sama sekali PLN nggak pernah masuk sini, Bu. Dulu kami dijanji, Mm-mm. sampai sekarang belum datang. Tapi sempat ada pengecekan nggak dari pemerintah ke sini? Sudah. Tapi bilangnya tidak janji. Dulu bilangnya bilang awal bulan 1 2022 kami janji menaikkan PLN di sini, tapi langsung dikena wabah virus corona langsung hilang. Nah, terus Ibu kayak misalnya menggunakan sinar matahari itu kan pakai alat ya? Iya, Nah, alatnya itu Ibu beli kita lihat. berapa, Bu? Mahal 1 jutaan. 1 jutaan. Iya. Dan itu Baru tenaga suryanya. Baru beli lagi aki 2 jutaan. Memiliki luas kurang lebih 800 hektar, lingkungan Lampatoa dikelilingi hutan milik perhutani. Meski sudah bermukim berabad-abad, tak satupun warga yang mempunyai hak kepemilikan sertifikat tanah. Hingga saat ini, warga menempati tanah dengan status hutan produksi terbatas di kawasan perhutani. Selain gula aren, warga lingkungan Lampatoa juga mengandalkan tanaman jagung sebagai sumber penghasilan mereka. Sekarang saya mau ikut bapaknya buat ke tempat kunjungan dan supaya cepat sampai juga saya mau nebeng. Pak, tapi aman ya Pak? Biasa emang bawa berapa karung? Masa bawa 4? Saya cuma 50 kilo lah. Hati-hati ya Pak. Melalui jalan setapak, perjalanan ini menjadi sangat sulit. Jalur yang tepat berada di bibir tebing membuat jantung saya berdebar. Sedikit salah bisa fatal akibatnya. Ini harus hati-hati sekali karena sebelah kiri saya adalah jurang ya Pak ya. Ini Bapak pernah jatuh nggak sih bawa kayak gini ya? Ini Pak, hati-hati Pak. Misalnya enggak jatuh. Enggak ya Pak. Pernah jatuh nggak Pak? Tapi karena kan ini lagi terik ya Pak. Kalau lagi Kalau hujan, masih musim hujan biasa itu jatuh terus karena jalanannya licin. terus kalau jatuh dibenerin gitu Pak. Ya langsung kalau nggak kuat angkat sendiri ya bagi teman. Sekarang sampai di tempat penggilingan ya Pak. Aduh. Luar biasa jalanannya Pak. Oke. Ah, Nah, sampai juga Pak. Aduh, rasanya penuh dengan adrenalin. Karena kami harus melewati jalan setapak yang di sisi kanan adalah tebing dan di sisi kiri saya adalah jurang yang kedalamannya cukup tinggi sekitar 20-30 meter. Tapi akhirnya kami sampai dengan selamat. Sekarang akan dilanjutkan untuk menggiling jagung. Sebelum dijual, jagung masih melalui tahap pemipilan. Proses pemipilan biasanya menggunakan mesin dengan ongkos sebesar 1 karung dari 7 karung yang telah digiling. Berat 1 karung jagung pipil sendiri berkisar antara 120 kg. Tetapi petani jagung tak hanya cukup membayar upah buruh dan ongkos giling. Mereka juga harus merogoh kocek lagi untuk biaya ojek keluar kampung yang dipatok Rp60.000 sekali jalan. Belum mendapatkan untung, petani sudah harus mengeluarkan biaya yang begitu besar. Lantas, sampai kapan warga Lampatoa harus berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah?